أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, para peserta kajian, baik yang hadir di Masjid An-Nur maupun yang mengikuti dari kediaman masing-masing. Malam ini kuliah ke-24, kita akan menjelaskan al-a'mal al-qalbiyah, pekerjaan hati. Insya Allah akan menjadi payung dari kajian-kajian seterusnya. Nah, malam ini kita akan menjelaskan, belum masuk kepada pekerjaan hati, tapi kita akan menjelaskan tentang pengertian hatinya sendiri, qalbu. Hadirin, untuk memahami tentang mengapa kita harus menjelaskan tentang qalbu, mengapa kita harus menjelaskan tentang pekerjaan qalbu atau hati, mari kita berikan pengantar kajian tentang manusia. Dalam pandangan Islam, manusia itu memiliki 5 komponen pokok. Inilah 5 komponen pokok yang akan kita kaji. Pertama, manusia memiliki aspek luar. Nah, aspek luar itu fisik. Ada nama lain yang menggambarkan aspek luar ini, yaitu tubuh, badan, sering disebut dengan kata sifat jasmani. Nah, ini dimensi luar. Dimensi luar ini terkait dengan aspek biologis. Karena itu kebutuhannya juga bersifat biologis. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan yang digambarkan dengan kebutuhan perut. Nah, ini yang paling pokok itu kebutuhan perut. Ada 2 kepentingan atau kebutuhan perut itu, makan dan minum. Nah, di depan saya itu kan ada minuman. Ini juga bagian daripada kebutuhan biologis. Dan bapak-bapak mungkin sedang atau barusan sama-sama kita menikmati. Lalu ada kepentingan di bawah perut. Nah, kepentingan di bawah perut juga itu sering muncul dalam berbagai aspek kehidupan. Bisnis terlibat, politik terlibat, berbagai transaksi itu, apalagi dihubungkan dengan budayanya sekuler, hedonis, wah itu variabel yang dihitung walaupun tidak muncul ke permukaan. Tapi itu dihitung. Nah, aspek dalam lebih banyak. Ini urutannya. Aspek dalam itu ada 4. Yang pertama aspek dalam itu ruh. Yang kedua aspek dalam itu naf, jiwa. Yang ketiga qalbu. Ruh, naf, qalbu itu sering disebut dengan mental. Dan yang keempat akal. Akal itu bisa mengacu kepada kata bendanya, tapi kalau kata kerjanya itu bernalar, nalar, pikiran, itu fungsi-fungsi akal. Malam ini kita akan menjelaskan tentang satu saja, qalbu. Dan nanti qalbu ini memiliki pekerjaan. Itu pekerjaan qalbu yang akan jadi tema kita. Nah, gitu. Nah, karena itu kita akan membahas yang kedua, al-amal. Al-amal itu artinya pekerjaan, bisa juga aktivitas. Al-amal itu dalam pandangan
dalam kajian Islam dibagi dua. Yang pertama al-a'mal al-jawari. Nah, ini pekerjaan fisik. Ini terlibat dengan panca indera. Al-jawari itu indera. Al-a'mal al-jawari itu pekerjaan fisik yang melibatkan panca indera. Ya, yang paling pokok itu mungkin melihat, mendengar, mengucapkan, memegang, meraba, melangkah. Itu al-jawari. Nah, ini aspek luar. Lalu ada al-a'mal al-qalbiyah. Ini pekerjaan hati. Nah, pekerjaan hati itu tak terlihat. Karena melibatkan dua hal. Melibatkan perasaan, melibatkan keruhanian. Gitu. Melibatkan pikiran. Jadi ada tiga tuh bagian dalam itu. Sering disebut dengan berurutan intelek, emosi, spiritual. Pikiran, perasaan, kerohanian. Itu termasuk dimensi dalam. Tuh. Nah, kita supaya fokus, kita akan menjelaskan tentang pekerjaan hati. Nanti hampir lebih daripada 80% masalah agama, masalah keislaman itu terletak pada pekerjaan hati. Tapi sekarang kita belum masuk kepada uraian tentang pekerjaan hati. Kita sekarang akan menjelaskan wadahnya dulu, kalbunya dulu. Nah, ini kan baru pertama ini kita menjelaskan tentang al-a'mal al-qalbiyah. Nah, saya menyempatkan diri apakah membaca disertasi mahasiswa atau menyiapkan besok akan memberi kuliah di pasca itu, saya menyempatkan diri setengah jam minimal saya baca untuk mengisi beberapa literatur itu dibaca. Oh, begitu baca ya belum pernah disampaikan nih tentang al-a'mal al-qalbiyah, padahal penting gitu. Siapa ulama yang membahas ini? Ulama-ulama madhab Hambali lebih sistematis seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam itu menguraikan tentang al-a'mal al-qalbiyah. Seperti apa konkretnya? Nah, jadi al-a'mal al-jawari, al-a'mal itu pekerjaan fisik atau pekerjaan yang melibatkan panca indera, itu dikaji dalam ilmu fikih. Dalam sholat misalnya kaitan dengan gerakan, dengan bacaan, itu dibahas dalam ilmu fikih. Sedangkan pekerjaan hati dibahas dalam ilmu tasawuf. Karena itu, tapi sejak awal saya mengingatkan, hati-hati tasawufnya, tasawuf itu dibagi dua. Itu yang kita masuk ke tasawuf, tasawuf yang memang bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Itu. Karena ada tasawuf berasal serapan dari berbagai budaya, sudah kita kuliahkan. Itu kira-kira nih. Nah, apa saja? Nah, inilah yang harus menjadi ukuran. Nah, ini namanya arkanuddin. Arkan itu rukun, rukun itu artinya tiang atau pokok. Jadi arkanuddin itu tiang agama atau pokok agama atau esensi agama. Di dalam hadis Rasulullah SAW, mungkin Bapak yang sudah baca, saya bahas dalam buku Akhlak Tasawuf, saya bahas di bab pertama. Ini ada trilogi ajaran Islam tuh. Nah, pekerjaan hati itu al-iman itu pekerjaan hati. Al-ihsan itu pekerjaan hati. Yang pekerjaan fisiknya al-Islam. Nah, ya. Tapi semuanya membentuk kepribadian muslim. Jadi iman, Islam, ihsan ini sudah kita bahas. Ini hadis Rasulullah SAW. Nama lainnya al-iman itu juga disebut akidah.
Akidah pekerjaan hati, pekerjaan pikiran. Akidah tuh melibatkan pikiran, melibatkan perasaan, melibatkan rohani. Nah, syariah, baru syariah mengurusi aspek fisik. Itu pun juga nggak sepenuhnya, tetap saja terintegrasi dengan niat, hati. Kemudian berikutnya akhlak. Akhlak tuh sumbernya, mata airnya hati. Tapi muncul pada fisik, pada panca indera. Itulah sebabnya trilogi ajaran Islam itu dominan pekerjaan hati. Itu. Kemudian akidah dirinci salah satunya menjadi tauhid. Sedangkan syariah jadi fikih. Nah, akhlak itu jadi tasawuf. Makanya ketika dua mata kuliah ini digabungkan jadi mata kuliah akhlak tasawuf gitu. Kira-kira seperti ini gambarannya. Nah, itu hanya pengantar bahwa, dan sebagian sudah dikuliahkan, bahwa pekerjaan hati menjadi pekerjaan yang dominan dalam beragama. Tapi terintegrasi lah antara luar, dalam, aspek fisik, al-jawarih dengan al-qalbiyah tadi. Begitu kira-kira, Pak. Nah, sekarang kita akan menjelaskan qalbu itu apa. Apakah qalbu itu identik dengan hati atau bagian daripada struktur fisik? Tuh, limpa? Bukan. Al-qalbu, mari kita lihat. Nah, yang pertama, yang paling pokok, yang lurus qalbu itu dari kata qallaba, yang artinya memutarbalikkan tangan. Ini saya kan ya, ini. Nah, pekerjaan yang balik ke sini, balik lagi, itu namanya qallaba. Dari kata qallaba itu terbentuk qalbu. Jadi qalbu itu perasaan, kerohanian yang cirinya dinamis. Seperti sedih, senang, ceria, gembira, optimis, pesimis. Nah, ini qalbu itu sering berputar, itu udah terasa perasaan kita, kerohanian kita sering nggak terasa kok tiba-tiba sedih, tiba-tiba cemas, takut, khawatir, optimis, senang. Itu gimana? Maka qalbu itu ditandai dengan kondisi bolak-balik. Dalam bahasa tasawuf disebut ahwalul qulub, suasana hati. Sampai ada doa. Salah satu doa yang disusun oleh ulama tentang itu, Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana ala ahsanil hal. Ya Allah yang membolak-balikan keadaan hati, mantapkanlah hati kami dalam kondisi yang baik. Untuk menggambarkan bahwa ini ada sesuatu yang dinamis, berubah, labil, bolak-balik. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Takut pada saat meninggal, hati kita tuh dalam keadaan pesimis terhadap Allah, dalam keadaan menjauh, dalam keadaan bosan, capek, lelah, suntuk beragama. Itu rugi. Singkatnya, jangan sampai kita wafat, ruh keluar tubuh kita, sementara kita dalam keadaan yang tidak kondusif.
Ini pekerjaan hati yang pokok itu. Makanya jadi perhatian, gimana hati harus dirawat, gimana hati harus dijaga. Nah, doa tadi itu bukan hanya satu redaksi, ada lagi ya muqallibal qulub, sabit qulubana, ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana ala ahsanil hal. Ini dari para ulama doa ini. Ketika saya di pesantren, suka tanya, ajengan emang Sulaiman Malik. Kenapa sih ajengan kalau berdoa selalu saja ya muqallibal qulub, ya muhawwilal ahwal? Sudah jelaskan. Itu yang akan khawatirkan. Takut hati kita meninggal dalam keadaan kita jauh dari Allah, tidak dalam keadaan menghadap, tidak dalam keadaan mantap, tidak dalam keadaan kokoh, kita dalam keadaan labil, cemas, pesimis, ragu, skeptis. Wah, itu kira-kira. Jadi inilah yang saya katakan, inti qalbu itu dalam keadaan bolak-balik, atau mungkin kalimat lainnya perubahan, dinamika, dinamis. Nah, salah satu mengapa perlu istiqomah? Istiqomah itu mengurangi tingkat perubahan ini. Istiqomah itu kan artinya tetap, konsisten, ajeg. Gitu. Istiqomah itu 3. Tetap, lurus, ajeg. Ajeg bahasa daerah kita paham. Nah, kenapa istiqomah menjadi inti? Ketika Rasul sama ya Rasul, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang muslim? Ini seorang mu'alaf. Ya Rasul, apa yang paling pokok, yang paling penting aku lakukan sebagai muslim? Ini dikatakan oleh muslim yang newcomer lah, anggota baru, pendatang baru. Nabi menjawabnya singkat, qul amantu billah summastaqim. Katakan, mulai dari ucapan memang, lalu nanti jadi konsep, jadi penghayatan, aku beriman kepada Allah. Jadi iman dulu. Setelah itu summastaqim. Kemudian kamu istiqomah. Nah, istiqomah itu mengurangi tingkat labil itu, mengurangi perubahan, mengurangi tingkat pergeseran, mengurangi kondisi qallaba, bolak-balik. Nah, jadi ketika kita sampai beragama ini sampai kepada tingkat konsisten untuk sholat berjamaah, konsisten untuk sholat di masjid, konsisten untuk sholat awal waktu, kecuali dalam keadaan yang unprediction, itu maka kita akan istiqomah. Nah, istiqomah itu pekerjaan hati. Berarti istiqomah itu akan mengisi relung hati, sehingga hati tidak mungkin bolak-balik. Makanya ada. Nah, namanya sabata. Sabata itu tetap, mantap. Makanya buka surat Ibrahim ayat 27, Pak Uli. Di situ Allah yang akan membantu hati ini tidak kolaba, tidak bolak-balik. Nah, silakan Pak Uli, surat Ibrahim itu surat ke-14 ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
Jadi Allah, ayatnya begini, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayat dunya wa fil akhirah. Allah yusabbit itu mengokohkan, memantapkan, sehingga pergeseran, perubahan, turun naiknya perasaan beragama ini tidak terjadi. Itu. Tapi Allah mengajarkan bil qauli tsabit, ada ucapan, ada perkataan yang bisa mengokohkan. Nah, ucapan itu setelah saya membaca beberapa karya tafsir, ternyata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Inti menjadi inti. Oh, karena itu kalimat disebut kalimat tauhid, disebut kalimat akidah, disebut kalimat iman tadi. Karena itu yang harus ada dalam hati. Nah, nanti dalam pekerjaan hati itu akan kita bahas. Sekarang pengantar bahwa qalbu itu memang menyisakan atau menggambarkan berbagai masalah psikologi. Ini masalahnya, masalah psikologi itu intinya masalah rasa, masalah rohani. Tapi karena psikologinya psikologi Islam, maka perasaan dan rohani terhubung dengan Allah. Kalau psikologinya psikologi sekuler, perasaan, rohani, tapi tidak dihubungkan dengan Allah. Tidak ada sederhananya. Saya sering susah juga meyakinkan para ilmuwan, terutama para psikolog yang sudah terbentuk dengan pandangan sekuler. Itu seru juga, ya pelan-pelan lah. Itu. Yang paling, ini bercerita aja sedikit, yang paling seru itu kalau kita di posisi ujian disertasi. Ada ujian disertasi, mahasiswa membahas psikologi Islam. Saya posisinya penguji orang dalam, penguji internal. 3 orang punya. Tapi ada diundang penguji eksternal dari UI, Profesor Hamdi Muluk. Teman-teman di UIN mengira saya tidak kenal, padahal saya kenal baik. Itu teman diskusi kalau di kampus UI. Udah tahu dia masih sekuler, diundang juga oleh UIN. Jadi apa-apalah biar seru, kayak bulan bulu tangkis ada partnership. Nah, dia berpikir gini, soal psikologi itu independen, karena harus universal. Udah perasaan saja. Ini pandangan umumnya. Kerohanian saja. Karena kalau tidak independen, nanti psikologinya hanya psikologi orang tertentu, orang yang punya keyakinan tertentu. Tapi kalau umum, psikologi ini bisa menjelaskan orang Buddha, orang Hindu. Maksudnya, iya bisa. Bisa. Kenapa psikologi Islam, apa psikologi Islam kemudian hanya menjelaskan tentang psikologinya orang Islam? Enggak. Manusia saja. Seperti Al-Quran membicarakan Anas kan manusia umum. Nah, tapi jangan lupa Islam ini mengajarkan kepada seluruh manusia bahwa detak jantungmu, perasaanmu, perubahan itu terhubung dengan Allah yang menggenggam kamu. Tapi kamu tidak menyadari tentang adanya Tuhan. Kamu mengingkari, kamu menjauh. Itu soal kamu. Kamu diberikan kebebasan. Yang Muslim mendekat, menghampiri. Itu aja. Jangan berpikir bahwa psikologi Islam itu hanya membicarakan psikologinya orang Islam. Tidak menceritakan tentang manusia. Gitu. Bahwa dalam pesan Islam, Tuhan itu cuma satu. Allah. Dan untuk semua. Tapi kenapa disebut Islam? Lah, titik tolaknya bersumber pada ajaran Allah. Allah menurunkan Al-Quran. Dalam Al-Quran disebut tentang sifat manusia, karakter manusia,
istilah-istilah tentang manusia. Tetap aja sampai capek, pikir ya sudah. Kalau belum masuk itu tetap saja ya, untuk mengatakan bahwa psikologi Islam itu universal, tetap saja psikologi Islam itu hanya untuk orang Islam, dibahas orang Islam. Enggak, dia membicarakan tentang manusia universal. Lihat Al-Quran. Emang Al-Quran ngomongin yang beriman saja? Jadi kira-kira ya, saya buka nih udah, Bapak dan Ibu, agak berat mungkin kuliahnya, tapi kayak di kampus ada lah, nggak apa-apa, ini bukannya S3 lagi, ini S4, S5 juga boleh, S7 juga boleh. Ngatur sendiri aja SD berapa. Baik ya, itu dari segi bolak-balik. Nah sekarang saya akan, sebelum dialog, akan saya ajak untuk menjelaskan bahwa Imam Al-Ghazali salah satunya dan para ulama-ulama lain menjelaskan bahwa kalbu ini selain punya sifat dasar bolak-balik, tapi juga punya 4 sifat. Yang pertama, kalbu itu bercahaya. Yang kedua, menerima cahaya. Yang ketiga, menyimpan cahaya. Dan yang keempat, memancarkan cahaya. Tapi semua cahaya-cahaya ini pasti saja dalam keadaan bolak-balik. Hari ini terang, mungkin sewaktu-waktu menurun volumenya. Kalau sekarang terang di posisi 90, besok turun 75, 50, kan ini redup. Naik lagi, pasti begitu. Karena 4 sifat yang bercahaya, menerima cahaya, menyimpan cahaya, dan memancarkan ruh tetap saja diletakkan dalam kalbu yang kalau tidak dirawat bolak-balik. Tapi kalau dirawat dengan doa, dengan sikap, dengan usaha, maka Allah akan menolong kita. Seperti disebut tadi pada surat Ibrahim ayat 27. Itu. Nah, sekarang gimana bercahaya itu seperti apa? Kita akan uraikan satu persatu. Nah, sekarang kalbu bercahaya. Nomor 1 tadi kan. Tapi diingat dulu nih 4. Mudah kok. Saya sengaja dibuat mudah. Bercahaya, menerima cahaya, menyimpan cahaya, memancarkan. Ya, 4. Yang 4 ini terletak pada kondisi umum kalbu yang gitu. Sekarang bercahaya itu gimana? Nah, bercahaya itu bersifat universal. Artinya Islam memandang semua orang terlahir dalam keadaan bercahaya. Karena itu Islam memandang manusia itu dalam pandangan yang positif. Itu. Seluruh manusia universal. Itu. Apakah orang yang terlahir dari keluarga Katolik tidak percaya? Terlahir dari keluarga Protestan, keluarga Hindu, keluarga Buddha, keluarga Konghucu, bahkan keluarga yang ateis, keluarga komunis, keluarga liberalis, ini universal. Kedua, bercahaya itu primordial. Apa itu primordial? Akar manusia. Tuh. Kita lanjut sekarang, masih kalbu bercahaya dan primordial itu gimana? Nah, ini primordial itu 3A. Akar, asal, asli. Kalau disebut primordial, yang dimaksud adalah 3A. Akar, asal, asli. Akar apa? Akar manusia, asal manusia, asli manusia. Nggak mau.
Bismillah. Nah, alhamdulillah. Begitu. Kenapa universal dan primordial, seluruh manusia, akarnya, asalnya, aslinya itu adalah bercahaya? Jawabannya, karena manusia memiliki ruh, yang ruh ini berasal dari Allah. Kan Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Meskipun orang kafir mengingkari, menolak, mempertuhankan yang lain. Dalam surat Al-An'am itu ya adilun, bergeser. Seharusnya yang menciptakan Allah tapi yang diakui Tuhan Yesus. Itu pergeseran. Yang menciptakan Allah tapi nyembahnya kepada Sang Hyang Widi, itu agama Sunda Wiwitan. Itu bergeser. Yang menciptakan Allah tapi mintanya kepada siapa, itu pergeseran. Bergeser dari akar, dari asal, dari asli. Jadi ketika ditanya, kenapa sih? Karena manusia itu memiliki ruh. Ruh itu yang menyebabkan manusia hidup. Ruh itu kepunyaan Allah, milik Allah. Allah tidak pernah menghadiahkan. Allah hanya menitipkan. Karena itu ruh pada diri kita itu boleh disebut milik kita, tapi bukan milik asli. Tapi kalau kita apa? Ada hak kita, hanya hak guna. Kalau menggunakan istilah ilmu hukum, hak guna, hak pakai, hak memanfaatkan dengan pertanggungjawaban. Gitu. Nah, pada saat Allah meniupkan ruh ke dalam embrio, ketika kita berusia 16 minggu dalam proses kehamilan. Nah, saat itu manusia ditanya oleh Allah, itu surat Al-A'raf. Alastu birabbikum? Apakah kamu menyadari aku Rob kalian? Ruh menjawab, bala, benar, syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rob. Jadi manusia itu sejak awal tidak ada yang ateis, tidak ada yang syirik, tidak ada yang kufur. Tapi itu pada tingkat alam rahim. Itu. Ini yang membuat dia bercahaya. Nah, ruh Allah itulah yang membuat kalbu bersih, perasaannya bersih, rohaninya bersih, pikirannya bersih. Inilah yang kemudian melahirkan pandangan positif tentang manusia. Begitu lahir ke dunia, pengalaman membenarkan Allah sebagai Rabb, pengalaman dialog dengan Allah tersimpan di bagian terdalam dalam diri kita, namanya alam bawah sadar. Nanti ketika kita kembali ke alam ruh, baru disadari lagi. Dan itu kapan? Saat mati. Sekarang masih tertimbun, enak-enak aja kamu mengatakan Tuhan tidak ada, Tuhan sudah mati, Tuhan tidak perlukan, Tuhan jangan dibawa-bawa tentang kehidupan. Itu karena tidak nyambung dengan alam bawah sadarnya. Tapi nanti ketika fisik yang menjadi bungkus ini oleh Allah dipisahkan dengan ruh, baru nyaho, baru tahu. Gitu. Ya, ini yang membuat ruh manusia, kalbu manusia bercahaya. Jadi bercahaya itu adalah karena Allah meniupkan ruh ke dalam diri manusia,
Lalu manusia memiliki ruh, memiliki jiwa, memiliki kalbu. Ruhnya bersih, jiwanya bersih, kalbunya bersih. Bersih itu lalu bercahaya. Bercahaya jadi bersih, bersih karena bercahaya. Cahaya itu seperti sekarang kita suasananya jadi bersih, jadi nyaman, jadi indah, jadi senang gitu karena listrik ini sahabat cahaya kita. Itu kira-kira. Jadi itu yang pengertian tentang kalbu bercahaya. Sekarang saya akan jelaskan kalbu menerima cahaya. Nah, ini kalbu menerima cahaya. Ini tidak universal. Tidak menerima, kalau bercahaya universal. Seluruh manusia. Tapi kalau menerima cahaya tidak universal. Parsial ini sebagian. Gimana penjelasannya? Mari kita lihat. Satu, yang terhubung dengan sumber cahaya baru menerima cahaya. Itu. Terhubung dengan sumber cahaya itu Allah. Jadi yang membenarkan tidak ada Tuhan selain Allah itu melalui 4 tahap. Pertama diucapkan La ilaha illallah, terucap, atau dengan pengantar asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Terucap, namanya the power of word, kekuatan kata. Ucapan itu sudah power itu, tapi kekuatan kata, the power of word. Lalu nanti ucapan itu terisi di dalam pikiran, jadi konsep. Maka ini akan the power of meaning, kekuatan makna. Bahasa lain dalam psikologi disebut kognitif. Tapi belum menentukan ini. Begitu turun ke dalam kalbu, nah 4 dalam kalbu itu. 1, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meresap. Kalbu itu seperti air, bisa meresap, membersihkan, mengalirkan, seperti sifat air. Salah satu sifat air itu kan meresap, lalu kemudian larut, membersihkan. Itu sifat air. Itu pelajaran SD kelas 6 saya, Pak, tentang air itu. Tahun 1972, Pak. Gitu. Nah, selain meresap, menghayati, hidup, hati. Lalu menghayati, meresap, menghayati, mengakar. Wah, kalau sudah meresap, menghayati, mengakar, kemudian sebelum menjiwai, wah, maka orang ini terhubung dengan sumber cahaya, dengan Allah. Sekurang-kurangnya dia punya koneksi, terkoneksi, be connection, terhubung dengan Allah. Setelah terhubung dengan Allah, tadi kekuatan kata, kekuatan makna, kekuatan rasa, kekuatan nah, saya berhenti kekuatan rasa, lalu nanti akan melahirkan sikap, akan melahirkan tindakan. Tetapi yang setelah terhubung dengan Allah ada kekuatan kata diucapkan, kekuatan makna ditopang dengan ilmu, kekuatan rasa itu tadi yang meresap, menghayati, mengakar dan menjiwa, itu kekuatan rasa. Maka akan ditentukan oleh sikap. Ketika sudah mengucapkan
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia berserah kepada Allah. Nah, berserah itu sikap. Menghadap itu sikap. Mendekat itu sikap. Kemudian memohon itu sikap. Lalu dengan perbuatan, yaitu dengan sholat, dengan zikir, dengan doa, dengan membaca Al-Quran. Itu sikap yang sifatnya individual, personal. Lalu sikap sosial, dengan melahirkan persahabatan, pertemanan, kepedulian, tanggung jawab, lalu kebaikan, maka lengkaplah sudah antara jaringannya terbentuk, jaringan terisi. Maka kalbu terhubung dengan sumber cahaya. Karena terhubung dengan sumber cahaya, setiap kali hamba berserah, setiap kali hamba menghadap, setiap kali hamba kemudian memanggil namanya, menyebut namanya, mengajukan permohonan, hatinya bergetar. Lalu cahaya Allah mengalir ke dalam kalbunya. Maka kalbu menerima cahaya. Inilah yang dirasakan oleh orang yang sholat, yang zikir, yang doa. Kita mungkin setelah sholat, wudhu merasa plong, lega. Nah, itu tandanya terjadi koneksi, lalu ada aliran. Allah mengalirkan cahaya ke dalam kalbu. Karena kita setelah beriman, kita menyebut namanya dengan zikir, membaca firman-Nya, memenuhi pesannya. Itu yang disebut dengan kalbu menerima cahaya. Sekarang apa yang dimaksud dengan iman? Iman itu ini saya mengutip pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena iman salah satu pekerjaan hati. Inilah tentang iman. Iman itu kepercayaan, tapi bisa meningkat jadi keyakinan. Kalau iman itu kuat dengan ilmu, lemah dengan kebodohan, meningkat dengan amal soleh, menurun dengan maksiat, datang karena hidayah Allah. Ini pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Baik, kita lanjut. Masih ada. Nah, kalau mau menyimpan cahaya, ini yang ketiga. Yang pertama kan bercahaya, kedua menerima cahaya, yang ketiga nih menyimpan cahaya. Apa maksudnya? Satu, mengalami al-insyirah karena selalu terhubung dengan sumber cahaya, seperti perintah Allah, wasjud waqtarib, sujud dan mendekat, sujud mendekat. Mendekat itu dengan sujud. Sujud mendekat. Terus dilakukan, maksudnya sholat. Dan maka, kan Allah tadi mengalirkan cahaya. Lalu diterima. Nah, maka terjadi al-insyirah. Kalbu mengalami perluasan cahaya. Ini diambil di firman Allah kepada Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan, meluaskan hati kamu. Hati mengalami perluasan. Mungkin tadinya 50% cahaya, 50% gelap, tapi terus mendekat. Maka akan lebih dominan cahaya. 60 berbanding 40, 70 berbanding 30, 75 berbanding 25. Tapi tidak ada yang 100%, 100 berbanding 0, tidak ada. Pasti kecuali Rasul, makanya disebut insan kami ya, pasti menyisihkan wilayah gelap. Wilayah gelap itu datang dari dosa, datang dari abai, lalai, pelanggaran kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Itu menjadi wilayah abu-abu.
jadi wilayah yang hitam, wilayah yang gelap dalam kalbu. Berapa persen? Tidak ada. Mungkin ada orang yang 15% gitu. Itu udah cahayanya dapat 5% dominan. Nah, itu al-insyirah. Apakah al-insyirah itu? Nah ini perluasan wilayah cahaya. Kemudian penyempitan wilayah gelap. Kalau diukur dengan angka, misalnya kalau 85 itu kan luas. Tinggal 15% lagi gelap. Nah, tidak ada yang bisa 100% bersih, sebagaimana tidak ada yang 100% gelap. Kenapa harus ada gelap? Ya, sisi manusiawi. Inilah yang menyebutkan bahwa manusia harus rendah hati, setiap hari beristighfar, setiap hari bertobat, setiap hari berdoa, mohon bersihkan. Jadi ada kerendahan hati untuk memohon kepada Allah. Tidak sombong merasa bersih, tapi tetap merasa banyak dosa, keliru. Tuh. Dan yang mengatakan ini Al-Quran. Pak Uli, coba buka surat 53, ayat 32. Pak Uli baca lengkap ayat 32. Tapi yang akan ditemukan, jangan sok suci, biarlah Allah yang tahu siapa yang bersih. Takwa itu di ujung ayat. Nah, silakan 53. Itu surat Bintang An-Najm. Mohon dibaca ayat 32. Agak panjang ayatnya, tidak apa-apa. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadi kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi yang penting itu manusia itu berusaha menjauhi dosa besar. Terus dosa besar pastikan kita tidak melakukan, kita tidak kufur, tidak syirik, tidak munafik, tidak melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, korupsi, merampok, apalagi merampok partai. Aduh, partai orang mau dirampok. Itu kecuali dosa-dosa kecil. Lamam itu dosa kecil. Tapi dosa kecil itu yang membuat kita tidak mungkin bersih. Itu. Lamam itu dosa kecil. Tapi sadarilah Tuhanmu amat luas ampunan. Tuh, Allah tahu tentang kamu ketika kamu janin, Allah tahu apakah nutrisi yang diterima oleh kamu dari makanan dan minuman ibumu itu halal. Kan bukan wewenang kamu. Itu mah ibumu. Kalau ibumu wanita yang solihah, lalu makan yang halal, maka yang kamu terima yang halal. Manusia pasif kan ketika janin, emang janin bisa protes. Ibunya juga protes, aku kan dikasih bapakmu. Nah, suaminya ngasih nafkah yang halal itu dia, makanya suami bekerja yang benar, ngasih nafkah yang benar. Dimakan istri sedang hamil, itu kan nutrisinya dari ibu. Emang dari siapa? Nah, makanya Tuhanmu tahu ketika kamu janin. Gitu. Karena itu Tuhanmu juga tahu tentang keadaan dirimu. Karena itu ujung ayat, fala tuzaku anfusakum, jangan menilai dirimu bersih. Kalau diungkapkan dengan bahasa gaul, jangan sok suci. Dia alamu bittaqwa, biarlah dia Allah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa, siapa yang melindungi diri, siapa yang mendekat, siapa yang getarannya lebih, resonansinya lebih terhubung, lebih volumenya lebih besar. Itu. Lalu berikutnya, siapa yang tercerahkan. Jadi, oh ya, kalbu menyimpan cahaya itu membuat pikiran, perasaan rohani cerah. Lalu
mutmainnah, damai. Lalu melahirkan kedamaian dan kebahagiaan. Inilah akibat menyimpan cahaya. Tapi intinya al-insyirah, itu intinya. Semua yang perluasan cahaya, penyempitan gelap, tercerahkan, mutmainnah dan damai itu bisa tersangkup dalam al-insyirah. Sekarang kalbu memancarkan cahaya. Apa maksudnya? Pertama, kepada sumber cahaya. Apa bentuknya? Sumber cahaya itu Allah. Jadi ada kerinduan, ada perjuangan, ingin menggapai, ingin mendekat, dengan mendaki, dengan berjalan, gambarannya ada pendakian, ada perjalanan, ada perjuangan, ada progres, ada gerak. Nggak diam saja dari muda sampai tua, tidak ada perjuangan. Itu kan rugi. Sementara fisik semakin menurun, karakter seperti bocah pancaroba. Itu kan Masya Allah rugi banget. Jadi ada kerinduan, ada perjuangan, ada upaya ingin jadi orang baik, ingin mendekat, ingin tobat, ingin dapat pengampunan, dapat itu. Nah itu tanda-tanda cahaya ini mulai memancar kepada sumber cahaya. Lalu yang kedua, al-mahlukot. Siapa al-mahlukot? Kepada manusia, alam, dan lingkungan hidup. Jadi itu yang membuat persahabatan, kepedulian. Jadi melihat orang tuh, aduh kasihan, dia sedang kufur. Gimana ya supaya dia sadar, beriman. Itu Rasul sampai nangis, sedih, la'allaka bahun nafsaka. Rasul itu sampai merasa sedih karena lihat orang sudah tua tapi nggak beriman. Nanti rugi ketika ruh lepas dalam keadaan kufur. Nah, ini memancar ke samping. Namanya makhlukot. Makhlukot itu apa? Makhluk-makhluk Allah, manusia, alam, dan lingkungan hidup. Nah, baik. Kalbu memancarkan cahaya, jadi asyauq, ada kerinduan. Ini saya akhirnya pada saat tulis memperkenalkan istilah-istilah tasawuf dalam bahasa Arab dengan huruf Arab. Asyauq itu kerinduan. Kedua, al-inabah, cenderung untuk terpaut kembali sama Allah. Salah satu indikator ingin kembali kepada Allah, ingin mendekat kepada itu selalu terpaut dengan masjid. Sholat awal waktu, sholat berjamaah, sholat di masjid, itu al-inabah. Al-inabah itu betul-betul hatinya sudah rindu itu dibuktikan dengan mendekat ke rumah Allah. Al-wusul. Wusul itu zikir nyambung, doa nyambung, sholat khusyuk, hati yang nyambung, kalbu nyambung dengan Allah. Bahasa Arabnya al-wusulu, nyambung. Yang keempat, al-ma'iyah. Al-ma'iyah itu terasa bersama Allah terus. Dan al-mutmainnah, tadi mutmainnah itu menjadi ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir hati jadi damai. Pak Uli baca itu surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. Nah, ayat 28. Suratnya 13. Coba terjemahnya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Mutmain itu tentram. Tapi bukan tentram karena teler, bukan tentram karena miras. Bukan, itu tentram semu, narkotik. Tentram yang sejatinya karena terpaut dengan Rob.
Lalu pada akhirnya menjadi as-sakinah, sakana. Sakana itu tenang, damai setelah sebelumnya bergejolak. Jadi dia sudah pada tingkat pembicaraan dikurangi, diskusi dikurangi, lebih banyak, kemudian dengan merasakan al-ma'iyah bersama Allah. Nah, gitu. Kemudian berikutnya, dampak dari bercahaya, lalu modal menerima cahaya, menyimpan cahaya, memancarkan cahaya, akidah kokoh, ibadah istiqomah, jiwa bersih, hati tentram, akhlak mulia. Jadi ini sudah terpenuhi peribadahan Muslim yang keren ini. Saya ingin memenuhi ini, masya Allah. Jadi akidah kokoh, ibadah istiqomah, jiwa bersih, hati tentram, akhlak mulia. Keren ya? Nah, akidah kokoh, ibadah itu menjalankan syariah dengan istiqomah, akhlak mulia itu keberadaan Muslim. Dan akhirnya kita sudah sampai kepada sang mentari pagi, sudah mulai terbayang besok insya Allah. Dan wallahu a'lam bishawab. Wassalam. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak. Silahkan. Oi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor, begini. Tadi dari cerita kita dalam kita bisa menerima kolbu dan menerima cahaya dalam keseharian atau dalam ini. Ada 4 kan? Ya. Bercahaya, menerima, menyimpan, memancarkan. Nah, tapi dalam kenyataan kan Allah kalau mau memuliakan manusia itu harus dengan ujian. Ya, nggak ada sesuatu ketakwaan tanpa atau itu dengan ujian. Ya, ujiannya ini. Nah, kapan kita dikatakan bisa sudah menerima itu sudah benar atau tidaknya dengan ujian itu? Nah, ini hubungannya gimana nih, menurut Profesor? Tadi Pak, di awal kan lihat manusia itu, coba kita kembalikan ke slide pertama Pak Uli. Itu aja sih sebetulnya, mau dilihat ujian itu pengaruhnya gimana sehingga manusia itu bisa. Iya, sebentar. Terima kasih. Coba kita tarik slide pertama. Gimana Pak Uli? Saya ingin ini dulu kan. Oh, ini mah langsung ujung, tapi ke sini. Kalau langsung gimana ya, kelamaan. Mundur gitu satu-satu. Cepet sekarang gimana? Slide 1, slide 2, slide 1 kan benar. Nah, ini tadi. Oh, ini dari awal. Sudah. Terus Pak, tayangkan saja. Tidak usah. Nah, kita kan membicarakan kolbu saja. Cobaan, sengaja coba itu menyangkut 5-5-nya dicoba. Iya. Nah, kalau Allah kan coba itu, percobaan itu Pak, cara Allah untuk mengukur siapa yang istiqomah, siapa yang kokoh, siapa yang labil. Nanti akan hasilnya siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus, siapa yang naik kelas, siapa yang tetap di kelas.
Jadi itu mekanisme ujian jelas. Lima-limanya, fisik diuji dengan sakit, dengan apa, ruh diuji, naf diuji, kalbu diuji, akal diuji. Nggak gratis untuk naik peringkat. Kayak orang olahraga apa namanya yang karate kan ada tingkatannya ya. Itu karateka itu nggak gratis. Cobaan tuh di situ posisinya. Nah, kalau dia tidak, misalnya dalam suatu, dia sudah biasa berzikir, dia menjalankan, itu kan secara hablumillah ya, hablumillah. Jadi dia berhubungan dengan Allah. Nah, sedangkan dalam habluminanas yang tadi Kan tadi memancar itu dua. Ya, memancarkan antar manusia seperti itu. Tapi kenyataannya dalam kesehariannya itu kan melakukan ujian. Kebetulan ujian itu ujian bukan dalam keadaan kumulatif, Pak. Ujiannya tidak seperti saling uji mahasiswa, UTS Ya. saja, UAS saja. Kadang-kadang Allah menguji itu bersifat kolektif, kolosial, bareng, semua segi. Nah, kalau nggak lulus ujian itu gimana kelihatannya? Kenapa? Seperti apa kalau dia tidak dikatakan lulus ujiannya, seperti padahal dia sudah berusaha. Lulus ujian bisa saja lulus untuk satu bidang, tidak bidang lain. Lulus ujian itu ukurannya adalah misalnya diuji apa dulu? Diuji tentang konsistensi datang ke masjid. Poin saja. Kalau hujan sedikit, angin sedikit, tidak ke masjid. Dan ternyata dalam 40 waktu 8 hari. Iya. Lebih suka sholatnya di rumah. Lama-kelamaan, boro-boro hujan gelap. Nggak hujan, nggak apa juga. Nyaman di rumah. Gagal itu tidak lulus. Jadi siapa yang paling tahu kondisi kita lulus? Bukan orang lain. Kalau pendidikan kita kan Pak Guru, Pak dosen. Ini yang tahu lulus itu aku. Nah kalau akunya tidak peka, ya nggak tahu lulus nggak tidak lulus, itu yang gawat. Banyak orang tidak merasa diuji, karena itu dia tidak merasa lulus atau tidak lulus. Nah itu yang repot. Apalagi kalau diujinya dengan uji yang nikmat gitu ya. Apalagi ujian ada dua. Ya, ujian. Ada yang pahit, ada yang manis. Apalagi yang pahit, yang manis. Yang pahit aja tidak merasa ujian. Apalagi yang manis. Rasanya prestasi, keberhasilan, kesuksesan, kebanggaan, keren. Tuh. Kan dia merasa sudah dianggap, oh Allah sayang saya karena saya dulu. Nah itu yang keliru. Itu terjebak. Ini kita ngaji psikologi ini. Gitu. Mendingan kita sejak dari awal, ya Allah, berikan kepadaku batil itulah batil, benar itulah benar. Sehingga kita sejak dari awal sudah bisa membedakan hitam putih kan. Ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batila batila. Nah itu berarti distintif, kita bisa membedakan. Nah kalau sudah bisa membedakan, terasa nih saya lulus atau tidak lulus. Keren kan? Tapi ketika merasa ini batil, wajib nih jinabah. Berikan juga kekuatan lain supaya bisa menjauhi. Banyak orang yang tahu ini batil tapi nggak bisa menjauhi. Terus aja di situ. Karena nikmat di situ. Makanya doanya Rasul mengajarkan setelah bisa membedakan ini batil, warjukni jinabah. Berikan kepadaku rezeki. Rezeki itu ilmu, kesadaran. Aku bisa menjauhi batil. Tentang beneran. Tahu ini benar. Wa arinal haqqo haqqo. Berikan kepada benar atau benar. Tapi ada tulisnya warjukni tinabah. Berikan kepadaku kekuatan untuk mengikuti ya. Nah, kalau itu terjadi bisa ngukur lulus atau tidak lulus. Kalau itu mati, ya kata orang enak-enak aja.
Kan banyak orang yang hedonis, merasa nyaman, merasa sukses, merasa paling religius. Padahal ya religius gimana lo? Seorang dosen yang jelas-jelas dia menikahkan Muslim dengan Yahudi, merasa sudah menyelamatkan dia. Ya kalau sudah gini nggak bisa nyambung nih saya nggak bisa disusul apalagi di WA. Dosen UIN, di bangga dia dikirim di grup. Ini laki-lakinya Yahudi, perempuannya Muslimah. Punten Pak itu Pak Dokter, ini disebutkan ini wanitanya asal Sumatera Barat. Saya, apa benar atau tidak? Wallahu alam. Tapi kan bukan itu yang paling penting. Dia bangga. Pikir, ente sudah menikahkan orang kafir dengan Muslim. Ente sudah menjerumuskan orang. Dan dia merasa benar karena ente ustaz. Tapi merasa menolong. Kata dia, daripada dia hubungan seksual tidak pakai nama Allah, mendingan saya sebut nama Allah. Ya tapi ente dengan perbuatan yang Allah tidak suka. Ente berat dosanya. Tetap aja dia merasa sudah tidak merasa bersalah, tidak merasa menyimpang, tidak bisa membuat orang menyimpang, merasa sudah menolong, sudah menyelamatkan, sudah itu Pak. Gara-gara ilmu. Nah, ini ujiannya pada ilmu. Jadi semua. Nah, gitu kira-kira. Terbayang ya? Karena disinilah kita pentingnya doa, memohon supaya mungkin ilmu kita dikasih maaf, mungkin kasih ilmu oleh Allah nggak banyak-banyak banget, tapi sedikit, tapi terang, jelas, bisa membedakan. Itu bermanfaat daripada kayak dosen tadi ilmunya luas Pak. Dari pesantren, IAIN, S2, tapi menikahkan Yahudi dengan Muslimah, merasa telah berbuat kemanusiaan. Senyum-senyum saja. Bangga banget kalau ketemu di kantor. Merasa saya bahasa Inggris, bahasa Arab ngelotok, memang pinter. Gitu. Nah gitu Pak Arif ya, saya ungkap itu kemudian ini dulu. Nah sementara kita, diskusi kita hari ini, kita mulai seperti kuliah di kampus, nggak dibahas tumpang tindih, kita mulai kolbu saja, nanti akan diurai lebih detail tentang pekerjaan kalbu. Maksud saya supaya tertata lebih sistematis gitu. Kalau mau komprehensif, segala ada itu namanya ensiklopedis, segala ada tapi umumnya tidak mendalam. Nah sekarang saya sedikit mengubah biar sedikit-sedikit, kan kuliah kita sudah ke-24 supaya terjadi. Tapi mungkin perlu juga yang holistik, yang sesekali ensiklopedis, yang menggambarkan semua perlu juga supaya pada saat merinci tidak lupa keseluruhan bangunan gitu. Jangan asik aja di dapur nggak tahu ada halaman, nggak tahu ada lantai 2, nggak tahu ada kamar khusus. Ini di dapur saja kan. Sayang kok punya rumah cuma tahu kondisi dapur. Gitu. Bapak dan Ibu yang terhormat, setelah Pak Arif mungkin kita akan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu dan lain. Mangga silakan Pak Uli, apakah ada yang menulis chat? Ya. Ada. Silakan gimana? Bapak dan Ibu yang mengikuti dari kediaman masing-masing, mungkin Pak Adam Nur, Pak Edi, Ibu Bonita di sini, silahkan kalau ada yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adab. Prof, kalau bertanya di luar tema boleh nggak, Prof?
Oh, boleh saja. Ini pasien Pak Adam Eh, iya, Prof. Mengenai ini, itu kan surah Ar-Rahman itu kan pabiayanya diulang sampai 31 kali. ya. Nah, ini yang saya ini adalah kenapa harus 31 kali? Kan masih banyak angka yang mungkin bisa seperti apa. Nah, ini kira-kira mohon pencerahannya, Prof. Terima kasih, itu aja, Prof. Sederhana saja, Pak. Manusia itu menurut Al-Quran memiliki 76 karakter yang negatif. Terutama ketika Allah menjelaskan tentang karakter Yahudi. 76 ini diteliti oleh Syekh Ahmad Al-Marogi. Itu. Di antara 76 itu, manusia itu sering berpikir pendek. Gitu. Sementara memandang Allah dengan pandangan yang tidak pas. Allah sudah memberi, dia merasa tidak memberi. Allah sudah melindungi, merasa Allah meninggalkan. Selalu saja kebaikan Allah itu tertutup oleh pikirannya, oleh perasaannya, oleh itu. Nah, surat Ar-Rahman itu sebetulnya sedang dialogis. Allah tentang, kan judulnya juga Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah yang maha lembut, Allah yang maha sayang, Allah yang sangat manusiawi, Allah yang human, Allah yang baik banget. Judulnya juga begitu. Ini kan surat Ar-Rahman. Contoh, Pak, kalau Allah memberikan penyakit, lalu orang itu sakit saja 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun nggak sembuh. Kira-kira orang itu cenderung untuk bunuh diri ya, Pak? Beberapa kasus di satu kota, saya tidak ingin menyebutkan kotanya, khawatir datanya jadi persoalan. Itu cenderung orang meningkat angka bunuh diri hanya karena Allah memberikan penyakit 2 tahun, 3 tahun nggak sembuh-sembuh. Nah, kenapa dia bunuh diri? Karena dia melihat penyakit itu dalam perspektif yang negatif. Seorang yang dengan pandangan yang tadi hatinya tercerahkan, pikiran tercerahkan, rohani tercerahkan, karena menerima cahaya itu akan bisa melihat bahwa sakit dan penyakit itu positif. Nah, coba kita lihat. Sakit itu positifnya di mana? Sakit itu positif karena pada saat setiap hamba diuji dengan rasa sakit, lalu dia berubah, berusaha untuk sembuh, terus berusaha untuk sembuh, mengevaluasi pola makan, mengevaluasi tentang kehidupan, mengevaluasi tentang perasaan, tentang rohani, maka rasa penyakit itu jadi bernilai positif karena orang itu kemudian ada usaha, ada perjuangan, ada dorongan untuk sehat, lalu dia mensyukuri banget kondisi sehat karena dia merasakan betapa beratnya sakit. Ada seorang kaya lalu berobat di Arab Saudi, kemudian dokter nanya, si pasien nanya, dokter, saya sekarang sudah sehat? Sudah, Pak, sudah pulih. Itu berapa saya bayar? Dia sebutkan sekian juta real. Dia
Tiba-tiba dia merenung, tetes air mata mengalir, menangis. Dokter mengiranya, kamu nggak sanggup bayar. Bukan, saya sanggup bayar. Saya punya aset. Saya bukan. Saya tidak minta belas kasihan untuk di keringanan. Enggak. Kenapa Anda nangis? Kenapa sedih? Ya Allah, seminggu saja saya bayar ini untuk napas sudah sekian juta real. Padahal umurku sudah 70. Bagaimana saya bayar kepada Allah? Nah, jadi rasa sakit itu jadi bahan renungan, jadi titik balik untuk mendekat. Ini positif. Jadi mensyukuri rezeki yang Allah berikan. Satu. Kemudian, ini ada Pak Dokter, kalau keliru saya bisa dikoreksi. Itu rumah sakit itu adalah rumah sakit sekolahan namanya. Ya dokter, udah keliru. Seperti RSCM, itu kan umumnya mahasiswa-mahasiswa spesialis dari Fakultas Kedokteran UI. Pasien ini sebetulnya bagi dokter-dokter ini adalah seperti buku. Ditelaah, ditemukan. Coba kalau nggak ada orang sakit, itu dokter-dokter tidak menemukan kasus, tidak menemukan temuan, tidak menemukan lembar praktikum, kalau istilah sederhananya. Begitu menemukan penyakit, dibahas, didiskusikan, penyakit itu. Kemudian sampai kepada tingkat penyembuhan. Nanti ini terhubung dengan bagian farmasi, ilmu tentang obat, menemukan obat. Jadi Pak, ternyata Allah menciptakan satu jenis penyakit bagi orang yang berpikir, hatinya bersih, rohaninya bersih, tercerahkan, luar biasa, mendatangkan sumber-sumber kehidupan, pengembangan ilmu, pengembangan sains, temuan tentang obat, dan bermanfaat bagi miliaran manusia lain. Padahal yang diberi sakit, mungkin kita terpilih yang dia termasuk yang sakit. Manfaat dari sakit kita ternyata bisa untuk menemukan obat yang bisa bermanfaat dengan anak kita, cucu kita, dan sesudah kita. Jangan-jangan itu, jangan-jangan semua temuan itu kembali nilai positifnya kepada orang yang pertama kali diberi kesempatan terpilih untuk sakit, punya penyakit. Kita hanya melihat sisi negatif. Karena itu Allah dalam surat Ar-Rahman mengajak berpikir mendalam, mengajak berpikir merenung, beranjak berpikir komprehensif, beranjak berpikir luas, kokoh, sehingga 31 kali Allah mengulang-ulang pertanyaan yang hampir mirip. Gitu. Cuma Ar-Rahman dibaca, pahala dapat, hati nggak kebuka. Apakah kemudian tidak mendapat cahaya? Dapat. Cahaya dari membaca, cahaya dari mengulang, cahaya dari merenungkan. Tapi kalau kemudian ini tidak kebuka, cahayanya hanya terkuak sebagian. Karena itu mendapatkan cahaya dari Allah itu tiap orang beda-beda, tiap waktu juga beda-beda. Mungkin tadi pagi kita sholat subuh lebih khusyuk, sholat duhur agak sedikit, Jumatan mungkin menurun, sholat isya naik lagi. Bisa terjadi karena inti kalbu itu tadi bola balik. Gitu. Gitu kira-kira Pak? Ya, terima kasih Prof atas penjelasannya. Bisa diterima Prof. Ya, coba kita berusaha untuk punya wawasan yang luas. Bisa
dari perspektif bawah, tengah, atas, kiri, kanan, gitu, luar, dalam, sehingga kita menjadi wisdom, namanya hikmah. Hikmah itu kebaikan yang melimpah. Menurut surat Al-Baqarah ayat 269. Kita sebutnya wisdom, padahal apa sebutnya al-hikmah. Yu'til hikmata mayasya. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira. Maka sungguh telah diberi kebaikan yang melimpah. Itu kebaikan yang melimpah. Padahal kebaikan itu bisa saja awalnya dari penyakit, dari rasa sakit yang kemudian memang tidak enak, tapi disikapi dengan wisdom. Nah, wisdomnya ini yang susah. Tasawuf Al-Quran membimbing kita jadi pribadi yang lebih wisdom. Jadi kira-kira. Tapi lagi-lagi tasawufnya jangan yang menyimpang. Kalau menyimpang itu error, susah meluruskannya. Hati-hati tasawufnya, Pak. Mungkin satu lagi pertanyaan kali ya Pak ya, sebelum ditutup ya. Cukup? Satu. Boleh? Boleh. Kalau ada yang bertanya mungkin. Pak Ihsan, Pak Mumu. Pak Mumu bertanya. Pak Ihsan. Pak Mumu? Pak Gustian? Pak Adam? Oh, itu Pak Adam, ini Pak Adam. Masya Allah. Tidak apa-apa. Pak Adam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Prof, saya pernah dengar dalil ya. Terjemahannya bunyinya Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Iya. Kalau nggak salah ada ya. Iya. Terus ada lagi satu. Allah Maha membuka atau menutupkan hati manusia sesuai dengan kehendaknya. Ada nggak? Kalau nggak salah gitu ya sama. Nah, pertanyaannya kalau dalam contoh yang seperti apa itu dalil itu terkena kepada diri kita? Rencana Allah? Hah? Bapak ingin menanyakan bagaimana rencana Allah? Contohnya, contoh kita terkena dengan dalil itu yang tadi Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Kita sedang apa sehingga kita bisa terkena dengan dalil itu? Oh, coba kita ajak untuk introspeksi atau muhasabah. Muhasabah itu evaluasi diri. Dalam psikologi itu ada monitor dan evaluasi diri. Pernah nggak Pak Mumu suatu waktu merasa tiba-tiba Bapak merasa sedih, kecewa, kesel, tidak nyaman, berdiri tidak enak, duduk tidak enak. Pernah nggak merasakan itu? Pernah ya? Lalu pernah setelah itu kemudian tiba-tiba mungkin Bapak teringat apa yang pernah dilakukan di masa lalu. Mungkin Bapak beristighfar. Mungkin Bapak baca ayat-ayat suci Al-Quran, baca ayat kursi, zikir, doa. Mungkin Bapak berwudu. Mungkin Bapak sholat. Lalu Bapak tidur. Ternyata begitu bangun, enak badan. Pernah merasakan ini? Nah, siapa yang mengubah? Bapak yang mengubah? Ayat yang mengubah? Siapa yang mengubah? Allah. Gitu. Ubahan. Itu. Dan banyak. Mungkin Bapak pernah mendapatkan rezeki yang tak terduga, dapat keberuntungan, dapat kemudahan, lalu
Bapak mungkin bersyukur, lalu diam-diam Bapak juga berbagi dengan orang. Mungkin itu seminggu yang lalu, 2 bulan yang lalu, tahun yang lalu dilakukan. Padahal dampaknya tiba-tiba hari ini dapat keberuntungan yang lebih besar. Atau Bapak berada di dalam kendaraan, semua kendaraannya terjadi insiden, semua yang ada di kendaraan bermasalah, Bapak cuma lecet-lecet aja. Coba renungkan, ada hubungan nggak dengan kebaikan-kebaikan yang tempo dulu? Nah, kalau menurut Al-Quran Allah, itu kebaikan yang dikonversi jadi keselamatan. Kebaikan yang dikonversi jadi perlindungan. Nah, siapa yang mengkonversi? Siapa yang kemudian mengaktualkan? Siapa yang melindungi Bapak sementara yang lain lukanya berat, sementara Bapak hanya ringan-ringan saja? Itu padahal di mobil yang sama, peristiwa yang sama, di tempat yang sama, kok ada yang satu berbeda? Siapa itu? Semua itu yang disebutkan dengan terbuka, pertolongan, perlindungan, wewenang Gusti Allah. Ada seorang yang, maaf, kawan saya lah sebut adik kelas, dia kuliah di jurusan filsafat, tapi hasilnya tidak sholat. Dia merenung banget, ini sholat tidak sholat kayaknya sama posisinya. Gitu. Sholat gitu, tidak sholat juga. Jadi dia di posisi antara taat dengan tidak itu di hadapan Tuhan boleh-boleh jadi setara. Padahal menurut Allah nggak setara dong, ini lebih tinggi, setara. Karena itu mau sholat gitu, tidak sholat juga nggak apa-apa. Lalu dia berada di pesawat di Afrika Selatan. Pesawatnya bermasalah di landasan pacu, dia termasuk yang selamat. Sejak itu berbalik dia menghadap Allah. Nah, jadi yuqalib itu kadang-kadang ada momentum. Momentumnya. Tapi apakah menunggu dulu ada insiden baru kemudian berbalik? Mungkin ada orang yang nyaman-nyaman saja, tapi oleh Allah diberikan momentum untuk berbalik. Beda-beda tiap orang, beda-beda tiap diri. Subhanallah. Itu kira-kira. Kita akan lebih terbuka saat kita berpikir positif, menghadapi, melihat, mendengar, menyaksikan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Semuanya menjadi guru yang bijak dalam kehidupan kita. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab. Alhamdulillah. Cukup. Bapak dan Ibu yang terhormat, kuliah hari ini terasa sudah masuk kuliah psikologi ya. Memang nanti kan depannya akan, ini baru judulnya tentang kalbu. Nah, berikutnya akan mulai dirinci apa saja sih pekerjaan kalbu itu. Mungkin saya akan memulai dengan niat. Diuraikan niat itu apa sih, detail-detailnya gitu. Bapak dan Ibu yang terhormat, baik yang mengikuti di Masjid An-Nur maksud saya, maupun yang mengikuti dari kediaman masing-masing, saatnya kita mengakhiri kuliah kita dengan sama-sama membaca doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.